masalah Bapaknya adalah bikin yang sangat amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan bercerita tentang pendakian Gunung Merbabu. Ini gunungnya. Kita akan lintas Selo. Jadi kita mendaki lewat kecamatan Selo. Kita akan lintas dari basecamp Ganjek, naiknya turunnya basecamp Genting. Basecamp Genting itu saat ini lebih dikenal dengan basecamp Selo, itu sebelahan dusunnya. Dan kita akan memulai dengan naik motor atau motovlog. Motovlognya kita mulai dari sini, pertigaan sebelum Pasar Ampel. Ini Pasar Ampelnya. Jadi kita berangkat dari arah Semarang naik motor pagi-pagi, belum sempat sarapan. Kita sarapan di sini. Bentar bro, oh ya di sini ya, ini warung rumah ini bro. Ibunya tuh jual nasi tumpang. Jadi kita makan nasi tumpang sama gorengan berapa, 3 atau 4, terus sama teh hangat manis. Itu cuman habis 9.000. Teh hangat manisnya nggak dihitung, kita bikin sendiri. Jadi ibunya menyediakan teh ceret gitu kan, sama gula dalam toples itu. Jadi kalau mau teh tawar ya kita ambil teh hangat saja, kalau mau manis ya tinggal nambah gula. Nah ini jalan Semarang Solo. Nah kalau di peta itu kita akan dikasih pilihan jalan yang pintas ini jalannya baru, cocoran baru, atau jalan yang lama lewat sini. Kalau naik angkot itu malah dari sini. Sebentar bro, ya dari terminal Boyolali di sini. Dari terminal Boyolali terus naik angkot menuju Selo. Nah kalau lewat ini itu ada jalur biru ini basecamp Selo Genting. Ini jalannya lebih ringkas ya, ini kan 13,6, ini 14,1, tapi secara menit lebih cepat lewat yang ini. Ini jalurnya lebih ekstrim jalannya, tapi Mas Armu karena pengen nyoba jadi pas berangkat itu lewat sini, pas pulangnya lewat sini. Ini tanjakannya ekstrim sekali di sini nih, di warna ini. Mas Armu sempat nggak kuat 2 kali di sini sama di sini. Motor injectionnya ya, karena memang sudah ada kendala injeksinya sih. Untuk video real kita mulai dari pertigaan sebelum Ampel. Jadi di belakang Mas Ramu itu ada pertigaan Jalan Raya Semarang Solo. Ini kita ke arah barat daya berarti, atau selatan gitu. Jadi kita ini sambil lihat kanan kiri, barangkali ada warung makan yang buka. Karena ini Mas Ramu kan tadi belum sarapan. Ini jalannya termasuk lurus, cor-coran ya. Ini kelihatannya jalan baru. Kalau dilihat di peta ini di depan itu ada beberapa pabrik baru. Mungkin karena ada pabrik akhirnya dibuat jalan cor seperti ini biar enggak rompal jalannya. Lalu lintas cenderung sepi, ini sekitar jam 7, jam 8, 7 gitu lah. Lupa Mas Ramu. Itu tadi di sebelah kanan ada warung makan. Kita balik dulu. Nah ini ada pabrik ayam, ini olahan ayam. Kita balik tadi di sebelah kanan jalan. Nah ini
Nah, di sini kita makan nasi tumpeng itu ada teh di dalam jaret. Ini teh tadi warungnya murah, cuman habis 9.000 makan nasi tumpang, gorengan 3 sama teh hangat manis. Nah, ini kita langsung di jalan tembus Selo. Jalannya ini nanjaknya lumayan ekstrim. Di sini motornya Mas Ramu 2 kali kehabisan napas. Sebenarnya ini view-nya bagus ya, cuman kameranya ini fokus ke depan. Sebelah kanan itu jurang, terus di seberang jurang ada bukit. Mulai kehabisan napas, ini motornya ada berhenti. Kita tuntun saja. Ya, kita matikan dulu baru kita nyalakan lagi. Kita coba, ternyata masih bisa bro. Jadi ini motornya kalau kehabisan napas kita matikan, kita nyalakan lagi, dan ternyata udah gak kuat. Ini udah tenaga terakhir. Kita tuntun saja ini sampai pertigaan, dan ini adalah di pucuk pertigaan. Kalau lurus itu ke arah basecamp Selo atau basecamp Genting Selo, kita harusnya ke kiri. Kita cek peta dulu sebelum lanjut jalan lagi. Pemandangannya bagus dari sini sebenarnya, cuman sayang ini kendaraan atau kameranya fokus ke depan. Nah, benar, kita harus ke kiri turun sekarang ke arah Ganci. Nah, pas pulangnya itu Mas Romo juga lewat sini, pas dari Genting menuju Ngance. Itu ada papasan dengan pendaki-pendaki yang lewat Selo atau lewat Genting. Di sini jalannya cor, dan nah ini ya bisa papasan. Mobil dengan motor aja agak kesusahan kalau papasan, apalagi kalau mobil ketemu mobil. Untungnya lalu lintasnya nggak terlalu padat, jadi jarang papasan. Tapi untuk mengurangi resiko, Mas Ramu milih naik motor aja daripada naik mobil. Ini kita turun terus menuju Gance, dan sekarang kita sudah masuk dusun Gance. Itu di depan dusun Gance. Sekarang tinggal menuju basecamp. Jadi di Gance dan Selo atau Genting itu rumah-rumah, banyak rumah-rumah penduduk itu yang diberdayakan, dijadikan tempat singgah atau basecamp. Jadi dia punya pos pendakian dan punya basecamp. Kalau basecamp itu rumah warga, kalau pos pendakian itu yang tempat pendaki melapor. Kita cek peta lagi, kita ke kiri atau lurus. Kalau pas lihat sekilas tadi harusnya lurus, cuman untuk memastikan daripada tersesat, walaupun ternyata tembusnya sama aja sebenarnya. Nah, ini ada mobil-mobil pendaki sebelah kanan ini yang parkir di pinggir jalan. Ramai sekali ini hari Sabtu pagi ini, mobil-mobil yang parkir atau pendakinya yang ramai. Kita akan ke kiri menuju basecamp basecamp Andi apa ya? Andi Nabil atau lupa nggak. Dan di depan itu sebelah kanan yang banyak motor-motor ini, kita parkir dulu aja. Oh, Anton Nabil, bukan Andi Nabil, tapi di depan itu, bukan yang sebelah kanan sebenarnya basecampnya. Parkir mobilnya agak susah katanya.
Kita skip, sekarang kita sudah kumpul semua. Kita mau registrasi isi form dulu. Ini dengan Pak Udin dan Pak Amin dari party. Formnya baru diambil sama Mas Rizky. Tenda siji, pakane siji, kowe siji. Ini karo Parip, tenda siji apa loro? Tarif betul beda 4 berarti. Nah, Jadi di awal kita akan ngojek sampai ke pintu rimba. Ini jalannya lumayan ekstrim itu, yang di sini sampai sini. Jadi kalau bukan warlock kelihatannya nggak kuat motornya. Dan kita ngojek sampai sini. Skip lagi. Sekarang kita naik ojek. Jadi ojeknya ini include waktu kita daftar di pos pendakian. Biaya pendaftaran di pos pendakian itu 65 apa 55 ya? 65 nggak tahu sih, kalau nggak 65 55 pokoknya. Itu biaya pendaftaran plus ojek. Terus di basecamp itu nambah lagi 10.000 untuk fasilitas basecampnya. Untuk ojek turun bayar lagi nanti, ya nggak include. Seperti itu tadi suasana dusunnya. Sekarang kita udah lepas dari dusun, sekarang masuk ke ladang warga sebelum menuju pintu rimba atau pintu pendakian atau gerbang pendakian. Ini agak kalau papasan harus agak minggir, nggak bisa langsung. Sebelah kiri jurang tapi lumayan bagus pemandangannya. Sebelah kiri itu harusnya ada embun Mananjar di sana, tapi nggak kelihatan ternyata di video. Kalau dilihat di peta tuh di bawah situ ada embun Mananjar, bagus view-nya. Kapan-kapan kita ke sana. Mas Rambo juga belum pernah ke sana sih. Ini tanjakannya lumayan ya guys. Kalau motornya Mas Rambo yang Supra jelas nggak kuat kalau belum diganti injeksinya. Mungkin kalau udah diganti injeksinya berani naik sini. Tapi kalau pas ramai pendakian gini ya mending ojek aja. Cuman 10.000 kelihatannya. Soalnya kalau pas 10.000 atau 30.000 nih. Pas turun itu ditawari 30.000 atau ya 30.000 kan. Bisa bayar pakai QRIS. Sekarang jurangnya di sebelah kanan ya. Ini kameranya garis-garis, ini screen keluarnya belum diganti sama masalahnya. Ini terakhir itu jatuh waktu bukan jatuh sih, gores waktu naik juntal itu kena batu. Nah ini dulu di sini tuh objek wisata, ini sebelah kanan kiri ada gardu pandang Ganceng, tapi kelihatannya nggak laku, malah lebih laku pendakiannya. Jadi Ganceng ini jalur pendakian yang dikelola oleh warlock, tidak melibatkan TN. Lebih bagus seperti ini sih, kalau ada TN masuk itu selain bikin rempong plus bikin jadi mahal. Ini jalurnya dicor terus ada garis-garisnya gitu ya, jadi nggak terlalu licin buat motor. Dan ini kita udah nyampe gerbang pendakian, jadi ojeknya sampai sini. Kita akan siap-siap
Satu, dua, tiga. Ganti. Satu, dua, tiga. Mengingatkan kita pada saatnya lagi kebesarannya. Terima kasih. Berikan kesehatan pada kami, bebaskan perjalanannya berangkat sampai pulang dalam keadaan selamat dalam keadaan utuh. Berikan rasa syukur yang sebenarnya kami atas segala masalah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin 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 ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjut jalan kaki atau trekking dari pintu rimba. Untuk di awal-awal ini jalannya langsung ke trek ya. Ini langsung trek. Pokoknya Nganjuk ini jalurnya naiknya lumayan tajam terus kalau menurut Mas Ramu, dan banyak ini apa bagian-bagian yang harus pakai tali jadinya karena terlalu ngetrek atau terlalu miring jalurnya. Di awal-awal ini, nah ini kita ketemu ke satu senduran. Jalurnya ini hutannya nggak terlalu lebat, dan di sini banyak tali temali yang bagian-bagian miring. Pos 2, jadi kita memang jarang istirahat di pos malahan. Jadi ya intinya kita jalan, kalau capek istirahat sebentar terus jalan lagi gitu. Dan kebetulan Mas Ramo itu ketemu dengan Mas Andi. Ini kita pos 2, berarti ini nah pos 3 baru tulis di pos 3 ini Mas Ramo sempat makan siang. Di sini adalah titik pertemuan dengan jalur selo ini. Di sini jalur selo atau jalur ngenting. Kemudian kita lanjut jalan lagi sampai di Sabana 1 atau pos 4. Nah ini Sabana 1. Di sini ada kaplingan tendanya OT di Sabana 1. Nanti kita lihat video realnya. Dan ini kita nyampe di Sabana 2. Kita loncat ke video real manusia. Jadi tadi kita udah berdoa di pintu rimba, model ini kita jalan lagi atau jalan kaki. Mas Ramu posisi paling belakang ya, karena lagi mode siput ini. Tapi ternyata malah ditunggu sama beliau ini. Jadi harusnya nggak harus ditunggu. Insya Allah Mas Ramu bisa aman. Tapi ya namanya pendakian bersama ya memang harus sabar menanti, saling menghargai.
Di awal-awal pendakian ini jalannya langsung nanjak lumayan dengan hutan yang jarang-jarang seperti ini ya, pohonnya lebih dominan ke ilalang. Di depan Pak Udin sama istrinya model raincoatnya lucu, ada kantongnya buatan Eger itu yang oranye, nggak tahu itu asli dari sana atau di custom. Ini ada mbak-mbak digendong sama temennya atau pacarnya, mungkin nggak tahu, tapi kelihatannya kalau dilihat dari outfitnya atau kostumnya itu kostum orang TikTok. Dapat pembagian MBG, pembagian jeruk maksudnya. Apa ya? Ini kita skip, kita lihat ada orang kumpul-kumpul dan ada plang, nggak tahu itu plang tulisan apa, coba kita lihat setelah dekat, nanti akan kita baca. Ternyata tulisannya pertengahan, berarti ini waktu tadi pas di peta satelit tulisan pertengahan itu ini bukan yang pintu rimba. Yang pintu rimba ternyata belum ada di peta, jadi harusnya kita bikin sendiri ya tadi ya. Ini sekarang kita lanjut jalan terus, tanjakannya lumayan ya. Di depan itu kelihatannya ada pertigaan kalau lurus itu kelihatannya jalur jalan kaki, kalau yang kiri ini kelihatannya jalur motor karena lebih landai dan lebih lebar. Coba kita lihat, ya bener itu jalur motor, kita lewat yang jalur pejalan kaki, kita istirahat sejenak, duduk melihat orang-orang jalan. Di depan ini nampak ada orang kumpul-kumpul lagi, ternyata memang orang lagi kumpul aja, enggak. Tadi Mas Ramu kira ini pos 1 atau pos bayangan, ternyata bukan. Yang tempelan di pohon ini ternyata tulisan arah puncak, bukan tulisan pos. Ini kita skip, kita langsung nyampe di pos 1 ya. Pos 1 ada shelternya itu di sebelah kanan. Bakal jalan kan nih? Pos sebelah shelter sebelah kanannya agak luas, dan sebelah kiri ternyata juga ada shelter itu di depan. Untuk pelang tulisan pos 1-nya ada di depan sana, itu ada orang-orang lagi foto-foto di depan pelangnya. Di sini agak luas ya, ini apa, lahannya bisa buat ngecamp. Tapi kalau ngecamp di sini ya terlalu dekat dari base camp, tapi terlalu jauh dari puncak, nanti effort menuju puncaknya sangat berat.
Ini kanan karo kiri podo. Mulai anu paling bising ya. Iya, Bang. Apa? Apa itu bilang ada? Porter itu harus lebih sak dulu deh. Oh, Raut ya. kita lanjut jalan lagi. Ini banyak bunga ya di kanan kiri. Terus untuk jalurnya mulai menyempit. Kalau tadi di bawah kan agak lebar. Untuk tanjakannya masih cenderung sama. Jadi di jalur Gancek ini apa? Jarang lahan datar. Nah ini kita ketemu lahan datar. Ternyata kita ada di pos 2. Kita skip tadi. Sekarang kita nyampe pos 2. Di sebelah kiri ada lahan camp. Ini kita ketemu Mas Rizky lagi. Nah, mau di pos 3 atau 1? Setelah ini kan ya senior pengennya gimana? Pengennya itu Pak, sekuat Sepatnya sampai sore tadi jalan sampai sore dapetnya mana langsung kan gitu ya. dan lah sampai sore saya tekan pencet gitu. Lu masa Pak? Lu pas 2 ke 3 berapa jam kira-kira? Dan melaku terus ini di jam 9 terus sampai singkat gitu melaku terus melaku jalan jalan melaku tekan pencet jam 5 jam 6 Jalan cuacanya ini kan ya sampai yang dua macam sih. kita bikin titik dulu POV di HP. Di pos 2 ini juga banyak lahan datar bisa digunakan untuk camp atau malaman atau malas otong-otong keril bisa camp di sini. Tapi besok impортnya lumayan kalau pas mau summit. Ini Mas kamu mau foto pelangnya dulu di sela-sela orang lagi berfoto itu mumpung agak terbuka. Ini cuaca berkabut. Jarak pandang sangat terbatas seperti bisa dilihat di video ya. lainnya Pak. Iya. Pak Arif gitu ya. Aku nganu rak kuat semua aku. Kalau ngecam neng dia ya makam neng biasa ya. Singapura tak tutup ora SB nang. Kaya ning gone kamane kan kaya anu sampe grun. Panas banget ya. Jadi mau Terus masuk frame ya Pak? dinner itu apa? Hah? Terus masuk frame? Iya. Oh iya. Dinner itu kayak tak anu ben nyamuke ora mlebu wis. Buka. Kalau musim panas treknya Pak. Lah iya panas Pak.
mana nih? Pemalang. Kamu ini juga dari Pemalang. Dihajar lagi, Cok. Ya cuman mencar-mencar, Pak. Ada yang Tegal 1 2. Tegal 2. Bahkan mau Pemalang. Sudewo. Oh ya. Jadi orang yang bawa tas tumpuk tadi di belakang Mas Rambo itu dia operator ya, dia bikin OT itu terus dari Pemalang, dianya dari Pemalang ini rombongan bukan yang ini, belakangnya lagi dia bawa tamu dari sekitaran Pemalang, ada Pekalongan, ada Tegal, katanya seperti itu. Ya, ini Open trip. enggak mandiri Dari mana Pak terakhir? Semarang. Pak. Ya enggak. Yo, Pak. Monggo. Sudah sampai sini. Dengan yang sudah sampai sini ya, cepat man. Ini masih belakang. Stadion baru baru. Iya. Kalau Senin ditutup ya, Mbak. Maintenance. UAS ya? Oh, enggak, lu gak ada UAS ya Senin. Lu udah bilang. 15 kan masuk. Ada. Di sini kita ketemu lahan datar lagi, dan di sini mulai banyak Edelweissnya ini, mirip Taman Edelweiss. Dan di atas bukit itu depan itu pos 3. Nah ini kanan kiri Edelweiss, cuman ini belum berbunga, sudah berbunga bro, warnanya kuning, bagus Edelweissnya dibandingkan yang di Kawinajang. Itu Edelweissnya bagusan ini. Waduh. Bener. Aduh, mobilnya panas ada Pak.
kita skip setelah kita istirahat tadi. Kita udah langsung di pucuknya. Hanya datar, ini ada orang lagi foto di sebelah kiri, dia nangkring di pohon seperti itu. Ini dataran bisa buat untuk ngecamp. Ini berarti masuk area pos 3 atau titik pertemuan antara jalur Gancek dan jalur Genting. Anginnya lumayan kenceng ya ternyata ya. Masuk kamera suaranya kresek gitu. Itu di depan 4 senior kita sedang istirahat makan, kelihatannya lagi makan. Coba kita cek beliaunya lagi aslinya tapi ya nampak ya. Ini setelah kita tadi istirahat dan makan siang, kita lanjut perjalanan lagi. Kita belum sholat, ini nanti rencana sholat di camp area saja. Ini hanya cukup luas sekali buat ngecamp. Kelihatan ini salah satu spot favorit untuk ngecamp ya, karena jalurnya juga strategis sih, jalur pertemuan antara Gancek dan Genting. Anginnya masih lumayan kenceng, grebet-grebet, dan tapi biasanya kalau angin kenceng itu nggak kabut. Ini agak aneh, ini anginnya kenceng dan kabut. Nggak juga ding, kadang-kadang memang ada kabutnya ding. Kita udah ada di pos 3. Sebelah kiri sudah ada tenda yang berdiri, itu tendanya warnanya sama, kelihatan itu OT ya. Belah kanan itu ada jalan turun, itu jalan menuju Genting atau jalur Selo. Kita lurus saja naik. Nah, di arah sini tuh biasanya banyak tenda-tenda. Kalau pas vacation arah sini full tenda, tapi tetap biasanya lokasi favorit itu malah di Sabana 1. Itu ada pelang pos 3 nya. Ini Mas Ramu mau bikin titik dulu, bikin POV buat pos 3 sebelum lanjut jalan lagi. Skip, sekarang kita posisi ada di jalur tali. Jadi jalur Selo ini banyak yang seperti ini, jalur agak miring, tanahnya modelnya seperti ini, kemudian dikasih tali-tali gitu. Kelihatannya ini kalau hujan sangat licin sekali ini jalurnya, makanya dikasih tali-tali. Oh, bukan plastik gila. Iya tahu itu, Alen. Yuk, hai, sabar. Ngapain? Lu sabar. Nggak mau. Keselak nih gua.
lagi. Terus keren banget. Kita skip lagi. Sekarang kita sudah berada di penghujung, mendekati pos 3, pos 4 atau Sabana 1 ya. Mbak jalan tas kok, Mbak. Mbak masih maksudnya lo. Tambah bot ya. Homo ya gini Mas. Oh, coba. Lu bisa ketok, Mbak. Pos 4 itu. Tenang, kamu sih. Masih dari mana? Merah. Oh, merah. Kemarin. Iya. Oh, dari sana. Nah, salah. Ada juga. Dan akhirnya kita nyampe di pos 4 atau Sabana 1. Udah banyak yang camp di sini ternyata. Dan Pak Udin, Pak Amin itu ternyata ngecamp di sini. Cuman Mas Ramu nggak tahu. Mas Ramu mengira beliau-beliau itu sudah nyampe Sabana 2 malahan. Jadi kita mau lanjut jalan, atau Mas Ramu tuh lanjut jalan menuju Sabana 2. Pelangnya di. Hah? Pelangnya sini kono. Ini sini. Angin Mas. Oke, Pak. Pak, turun. Ya, turun. Iya. Alhamdulillah. Piro? Lo privatan, Privat. drop 3 ngedrop dulu. Iya. Saiki gak Mas. Yang ngedrop iki saiki. Nggih. Foto meneh. Turun, Pak. Tak pakai Mas Eka. Iya. Apa nih? Oh, kontone Pak kenal. Apa? Kene rapopo dua ya. Pak. Hei. Ya, Pak. Pak. Di sebelah kanan itu ada tenda berjejer warna hitam, itu punyanya OT3 Dewa. Itu tenda nggak pernah digulung, kelihatannya kayak sudah dikapling. Ini situasi di pos 4 seperti ini, banyak lahan datar. Cuman ternyata temannya Mas Ramu tadi, Bapak Udin dan Bapak Amin itu nggak kelihatan. Di sini juga ada ini Edelweiss, ternyata bagus Edelweissnya, kuningnya menyenangkan, pelangnya banyak. Ini Mas Ramu mau bikin titik dulu sebelum lanjut jalan lagi. Pos 4 Sabana 1. Kita lanjut jalan lagi, nampak paplingan 3 Dewa seperti itu sebelah kanan. Itu di depan ada sendang tulisannya. Coba kita cek isinya apa di dalam lubang ini. Ternyata tidak ada apa-apa, nggak ada air, tapi kok dinamakan sendang. Mungkin dulunya ini sendang ada airnya, sekarang sudah asap. Oh, iki anu mata air sing tulisan iki. Apa lagi ya? Sendang kering. Apa ini? Hari ini kabar dia. Oh, kabar 2 malahan. Keren. Ini bantu, Pak. Sabana 2 lurus sana, Mas. Ini kita sudah berpisah dengan Bang Andi. Itu Mas Andi ke kiri atau ke camp areanya. Ini Mas Ramu lurus saja karena Mas Ramu mau menuju Sabana 2.
Ini jalannya masih lebar dan di sini juga biasa buat ngecamp ini kelihatannya. Ini kameranya di belakang tadi itu, di sebelah kiri tadi yang Mas Andi datang menuju. Nah di sebelah kanan itu juga ada sabana untuk ngecamp. Sebelah kanan jalan ini maksudnya, yaitu ada area camp. Cuman ini anginnya masih agak kenceng kelihatannya. Dan di sini Mas Ramu kok kebelet pipis, jadi ini Mas Ramu langsung mau minggir, cepat-cepat menaruh tas dan lain-lain untuk mencari tempat berlindung buat mengheningkan cipta sejenak. Ini setelah mengheningkan cipta, kita lanjut jalan lagi. Semakin sepi ternyata perjalanan dari Sabana 1 menuju Sabana 2. Ini ketemu couple atau pasangan dari Klaten. Tadi sebenarnya Mas Ramo agak lama lewat jalur ini, tapi sering berhenti karena masang kamera. Kemudian mereka berdua datang nanya apakah di Sabana 2 ada yang ngecamp gitu. Mereka takut kalau ngecamp sendirian atau cuman berdua. Ya saya bilang ada banyak, termasuk rombongan saya, rombongan Pak Amin dan Pak Udin. Karena saya mengira mereka berempat atau beliau berlima itu sudah di Sabana 2. Jalan dari Sabana 1 menuju Sabana 2 seperti ini, masih nanjak terus dan banyak ini banyak bekas air, jalan air. Ini tengah-tengah ini kan bekas air. Dan ini sekarang kita sudah di penghujung Sabana 2. Jadi dari Sabana 1 ke Sabana 2 itu treknya cenderung lebih enak dibandingkan dari pos 3 menuju Sabana 1. Dan di depan itu adalah Sabana 2. Kita akan melewati kayak gerombolan Edelweiss, rimbunan Edelweiss, dan akhirnya kita ketemu Sabana 2. Kita cari dulu mereka berempat atau rombongannya Mas Ramu. Ini Om, Sama depan kelihatannya. Tapi ada bapak kesini. bapak Suami istri. belum lihat aku. Di pasar di Sabana. Atau di Sabana 1 Om. Matahari dulu ya. Kalau yang pakai baju kuning nggak bawa bapaknya? Pakai mas-mas kaos merah. Oh, itu cuma berdua aja sih tadi, yang di Sabana 1 yang barengan sama aku dari bawah. Oh ya, ya emang berdua mereka nggak kumpul. Pasang itu jalan sendiri. Iya, aku tadi itu yang istrinya agak tinggi, masnya tinggi tuh. Terus yang suaminya pakai jaket kuning. Ini 1 aku Sabana 1. Ya, tak tarik dulu. Ya. Oh bukan, saya nyari rombongan saya. Bukan ternyata. Oh iya. Tadi bapak teman saya udah kesini belum? Berapa orang Pak? Baru lihat.
Oh, iya. Oh, belum sampai sini ya berarti ya? Kelihatannya sudah habis tenda yang ada di Sabana 2 ini yang sudah berdiri, jadi kemungkinannya dua, teman-teman Mas Ramu, rombongan Pak Udin dan Pak Amin itu sudah mendirikan tenda di Sabana 1, atau mereka terselip ketika istirahat di Sabana 1. Jadi ini Mas Ramu mau istirahat sebentar, mau sholat dulu, tadi belum sholat zuhur dan asar, sambil menunggu mereka untuk, dan Mas Ramu akan memutuskan kalau mereka datang ke sini berarti Mas Ramu camp di sini, kalau mereka nggak datang ke sini Mas Ramu ingin camp di puncak. Tapi lihat cuaca dulu, kalau cuaca memungkinkan akan lanjut terus ke puncak, kalau nggak memungkinkan ya berarti tetap di Sabana 2. Sampai di sini dulu cerita Mas Ramu kali ini. Untuk part 1, part pendakian Gunung Merbabu lintas Ngancik turun Genting atau pendakian Merbabu Via Selo. Sampai ketemu di part selanjutnya, part summit ya berarti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, ya. Di atas masih ada orang. Belum naik, baru datang. Belum datang. Istirahat ya.